menyelamatkannya dari kebinasaan. Dialah keledai kepunyaan Bileam, keledai setia yang selalu jaga tuannya. Selamat pagi semuanya. Salam damai dan sejahtera bagi semua hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Deren Delano Kurniawan dari SDK Sang Timur Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang menarik yang diambil dari kitab Bilangan bab 22 ayat 1 sampai 35 yang berjudul Bileam dan keledainya. Ayo disimak dan didengarkan ya kisahnya. Setelah bangsa Israel berhasil membebaskan diri dari tanah Mesir, mereka melewati berbagai daerah untuk dapat sampai ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel ini sangat banyak jumlahnya, sehingga membuat bangsa-bangsa lain menjadi gentar dan takut melihat keberadaan mereka. Pada suatu hari, sampailah bangsa Israel di dataran Moab. Mereka mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Hal tersebut tentu saja membuat bangsa Moab menjadi gentar dan gelisah. Mereka telah mendengar bahwa bangsa Israel telah mengalahkan bangsa Amori dan bangsa Basan. Raja Moab yang bernama Balak bin Sipor berpikir keras untuk dapat mengalahkan bangsa Israel. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa tinggal diam. Sepertinya aku sudah menemukan penyelesaian yang tepat. Aku tahu orang yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Raja Balak teringat akan seseorang yang memiliki kemampuan khusus untuk mengutuk dan memberkati orang lain. Siapa yang diberkati oleh orang itu, maka dia akan beroleh berkat. Dan siapa yang dikutuk, maka dia akan kena kutukan. Apakah ada yang tahu siapakah orang tersebut? Saya beritahu ya, namanya adalah Bileam bin Peor. Raja Balak pun segera mengirim utusan-utusan dengan sejumlah besar uang untuk menemui Bileam. Raja Balak menginginkan agar Bileam bersedia datang menemui raja dan mengutuk bangsa Israel. Setelah mendengar pesan raja dan melihat upah yang ditawarkan, maka tertariklah Bileam, katanya. Kalian bermalamlah dulu di sini. Aku akan memberikan jawaban kepada kalian sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadaku. Maka malam itu datanglah Allah kepada Bileam dan berfirman, "Janganlah engkau pergi
bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa tersebut, karena mereka telah diberkati. Maka keesokan paginya, dengan kecewa, Bileam menyuruh para utusan Raja Balak untuk kembali ke negerinya, karena Allah tidak mengizinkan Bileam untuk pergi bersama-sama dengan mereka. Maka para utusan Raja Balak kembali ke negerinya dan menyampaikan kabar tersebut kepada Raja Balak. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya? Saya lanjutkan ya. Ternyata Raja Balak tidak putus asa. Dia mengirimkan jumlah utusan yang lebih banyak dan menawarkan imbalan yang lebih besar. Maka kembalilah para utusan Raja Balak menemui Bileam dan berkata, "Bileam, ketahuilah bahwa Raja Balak akan mengabulkan semua permintaanmu jika engkau bersedia datang menemui Raja dan mengutuk bangsa Israel." Mendengar perkataan tersebut, maka bimbanglah hati Bileam, dan sekali lagi ia meminta izin kepada para utusan Raja Balak untuk kembali menghadap Allah. Bileam ini sudah tahu Tuhan Allah tidak berkenan, tetapi Bileam tetap saja ngotot mencoba. Malam itu Allah kembali datang kepada Bileam dan berfirman, "Pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Maka keesokan paginya Bileam pergi menggunakan keledai miliknya bersama dengan para utusan Raja Balak. Tuhan melihat bahwa hati dan pikiran Bileam kali ini bukan untuk Tuhan, dan Tuhan pun menjadi murka. Dalam perjalanan, tiba-tiba keledai Bileam menyimpang dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukuli keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalanan. Keledai bodoh! Ngapain belok ke sini? Nggak tahu jalan kamu ya? Maka keledai itu berjalan lagi dan tiba di suatu tempat yang sempit dengan tembok di satu sisi dan kebun anggur di sisi lainnya. Tiba-tiba keledai itu merapatkan dirinya ke tembok sehingga membuat kaki Bileam terhimpit pada tembok. Kakiku terjepit, sakit tahu. Keledai bodoh! Selanjutnya, keledai itu berjalan lagi dan tiba di suatu tempat yang lebih sempit. Tiba-tiba keledai itu menghentikan langkahnya dan tiarap ke tanah. Maka Bileam menjadi sangat marah dan memukuli keledai itu. Keledai bodoh! Ayo bangun! Ayo berdiri! Maka Tuhan pun membuka mulut keledai itu sehingga ia dapat berbicara kepada
Bileam. Apa yang sudah aku lakukan kepadamu sehingga engkau memukulku 3 kali? Bileam yang merasa jengkel pada keledainya menjadi kaget karena melihat keledainya dapat berbicara. Ia menjadi lebih kaget lagi setelah Tuhan membuka penglihatannya. Dilihatnya berdiri seorang malaikat dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di hadapan Bileam. Maka Bileam pun berlutut dan bersujud. Kata malaikat Tuhan itu kepada Bileam, "Apa sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini menuju pada kebinasaan. Jika tadi keledai ini tidak menyimpang dari hadapanku, maka tentu engkau sudah kubunuh." Maka kata Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berkata lain, "Pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Setelah itu, Bileam pergi bersama dengan para utusan Raja Balak. Nah, bagaimana ceritanya? Seru kan? Mau lebih seru lagi? Ayo, ikuti saya ya. Hei, yo, angkat tanganmu ke atas. Hei, yo, mari kita bergembira. Ketika dia melihat seorang malaikat Tuhan dengan pedang mengkilap yang terhunus di tangan, dia belokkan jalan mengarah ke ladang. Dia lakukan itu untuk selamatkan tuannya. Tak peduli badan memar dipukuli tongkat, habis sudah biru lebam punggung kesakitan. 3 kali dia melawan kehendak tuannya, 3 kali juga dia selamatkan tuannya. Begitulah kisah ajaib Bileam bersama keledainya yang setia. Sebuah kisah yang ajaib bagi kita, tapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pesan. Tuhan tidak ingin jika kita terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Maka baiklah hati kita selalu menomorsatukan Tuhan pada setiap kesempatan. Hendaklah kita selalu menaati semua perkataan Tuhan supaya hidup kita selalu diberkati. Shalom, berkah dalam.